Opening. Yuk. Oke, hari ini gue sama salah satu teman gue yang udah lama gue kenal sih. Cuman gue punya story lumayan banyak, bukan dari dia sih, tapi dari teman-teman gue lebih tepatnya sih. So hari ini gue bakal ngobrol sama teman gue. Gue kenalin teman gue ya. Siapa namanya? Ria apa? Ria Sagita. Oke, Ria Sagita. Bisa ngomongnya bisa lebih sedikit Boleh. supaya. Bisa diatur. Oke. Ini Malika. Dia kami rawat seperti anak sendiri. Soalnya diatur ya. Oke. Nanti kalau kalian mau tahu Instagramnya Ria lebih lanjut, bisa di sini nih ya. Tugas editing. Oke Ria. Hari ini gue pengen ngobrol santai sama. Gue panggil lu aja ya. Oke. Kalau enggak ntar, kalau gue panggil aku ntar ambigu kemana-mana nih. Iya, santai aja. Bisa mengarah kesini, kesana. Oke. Ria, gue mau nanya, gue mau ngobrol lebih tepatnya sih, lebih ke arah ke mengenai cara pandang cowok ke cewek tuh. Cewek ke cowok tuh kayak gimana gitu ya kan? Kalau lo pertama tuh kalau lo suka cowok tuh yang ngedekatin lo tuh secara agresif, tenang atau pelan-pelan menghanyutkan atau gimana sih kalau lo pribadi? Kalau gue pribadi, Lo pribadi ya, tapi ya jangan kalau gue suka kayak gimana, cowok kayak gimana. Kalau gue pribadi lebih suka yang nggak agresif sih. Maksudnya nggak agresif? Seperti apa gitu? Nggak agresif itu maksudnya gini, kalau misalnya dia suka sama cewek, lebih ke gimana ya, lebih ke apa ya, cari tahu aja dulu, cari tahu tentang cewek maksudnya dulu. Cari tahu informasi mengenai ceweknya dulu Kayak gitu. apa ya, misalnya kayak oh dia gimana sih kayak sehari-harinya sama teman-temannya, oh dia aktivitasnya apa sih kayak gitu kan. Terus biasanya kan kalau yang udah suka, kalau pas PDKT itu kayak sok-sok akrab yang gue sama nih, suka ini juga, gue sama ini. Iya, sama-samain gitu ya. Nah, ya nggak juga sih, ya pokoknya. Dia suka sama-samain kayak contoh lu suka ini tiba-tiba dia sok-sokan ya, gitu. Yang penting diajak ngobrol nyambung ya. Percuma punya tampang tapi diajak ngobrol nggak nyambung. Tapi ya kalau kan? nyambung kan tanda kutip Ria. Maksudnya gini loh. Nyambung kan ada dalam tanda kutip, bisa hobi nyambung, oke, kalau obrolan hobi. Tapi kalau nyambung lu tuh dalam tanda kutip seperti apa? Semuanya, keseluruhan atau apa gitu? Apa aja sih? Kan nggak semua orang punya kesamaan sama kita ya. Tapi seenggaknya ada beberapa lah. Jadi pas diajak ngobrol nyambung gitu. Jangan yang ini apaan ya nggak ngerti. Gitu. Oh jadi maksudnya momen krik-krik gitu ya, tiba-tiba mesti mikir gitu ya, gitu ya. Gitu. Lebih kayak gitu sih, nggak usah yang agresif gak ngerti yang gini. Terus-terusan ngechat, terus-terusan ngajak jalan. Nanti lama-lama ilfil kali. Oh gitu, jadi lu nggak suka yang monoton gitu ya? Pas kenalan, selang langsung berapa malam, contoh pagi nih kenalan nih. Malamnya langsung ngechat. Slow down, baby. Lu lebih suka, lebih tepatnya kalau gua ambil kesimpulan, lu lebih seneng sedikit cowok yang agak sedikit tarik ulur apa yang cuek atau pengen tapi cuek? Apa ya? Jadinya kitanya penasaran kalau misalnya ini cowok sebenarnya suka gak sih gitu kan. Lebih kayak ketarik. Maksudnya kalau itu kan, kalau penasaran itu kan lebih ke umum gitu. Rata-rata kan cewek pasti pengen penasaran. Maksudnya kalau spesifik itu seperti apa? Lu kriteria khususnya? Ya itu tadi, nggak usah yang terlalu menunjukkan banget ya kalau misalnya suka sama seseorang. Oke, teman gue gitu yang tunjukkan suka ini. Tunjukkan dia suka gitu sampai SMS. Oke. Di SMS ajak jalan itu bikin lu ilfil ya, tapi sebenarnya lu pengen ngomong ke dia tapi enggak, gue udah ngomong sih. Gue udah ngomong. Tapi orangnya nggak tahu diri gitu. Astagfirullah. Nggak ada otak tuh laki-laki. Skillnya itu skill. Mainnya kurang jauh. Oke. Gitu jadi deh. lu pokoknya intinya kayak gitu. Maksudnya gue gini loh Ria. Jadi lu salah satu wanita kan ada yang suka tipikalnya yang senang didekatin secara monoton, secara agresif.
Ada yang pelan tapi ya lu lebih suka yang slow but chill. pelan, ada sedikit space, masuk lagi, space, masuk lagi ya. Itu lebih suasananya lebih kayak macam ngalirnya itu lebih enak. greget. Oh, kayak gitu ya. Iya. Kalau yang selama ini lu alamin itu seperti apa selama ini? Kalau yang kelihatan naksir banget itu jadi biasa aja, karena kan udah tahu dia suka gitu. Jadi biasa cupu aja. kayak gini suka sama gua, hello, lu siapa ya? Justru kalau misalnya dia yang pakai apa ya, kayak dingin gitu, terus cool, nggak usah yang terlalu kelihatan, gue naksir nih, ngedeketin, terus PDKT, terus-terusan gitu lah, pokoknya usaha. Informasi gitu. yang paling berharga sih. Jadi selama ini cowok yang deketin lu tipikalnya kayak gitu. Kebanyakan kayak 90%. Iya. 90% Kok gue sobat cakep ya? Enggak, ini bukan masalah cakep gitu. itu relatif ya. Maksudnya Relatif ya. cewek itu ditandingkan itu memang cantik. Oke. Masa kamu cantik? Saya nggak mungkin kan. Cewek itu rata-rata cantik semuanya. Selera kan beda-beda. Menurut gua cewek ini cantik, menurut teman gua belum tentu cantik. Itu kan beda, cara pandang orang menentukan kecantikan kan. Jadi gua nggak bilang lu cowok cakep, cewek cantik semuanya. Maksud gua ini, gua mau tanya lu cara pandang lu mengenai cowok yang ngedekatin lo. Itu aja sih, maksudnya jadi lu selama ini didekatin rata-rata yang monoton, SMS, WhatsApp langsung tuh. Enggak kebanyakan, maksudnya ada beberapa kayak gitu. Justru kalau misalnya cowoknya biasa aja, kita dangdutan dulu, say. Oke. Maklum ya. Terus ini sebenarnya aja. Terus jadi gue justru lebih suka sama cowok yang kayak lebih ke misterius gitu, kayak misterius istilahnya kayak. Maksudnya misterius? Enggak, jadi kayak dia tuh ada apa sih namanya, kayak ngasih kode, ada something yang bikin lu jadi bikin gue penasaran gitu kan. Gue penasaran nih, ini dia naksir nggak sih, ini dia suka nggak sih, kalau masuk nggak sih? Kalau kayak gitu kan greget ya, Wak. Oke. Gue juga bahasa gitu juga sih kalau gue dekatin cewek juga ya. Maksudnya kalau macam contoh kalau cewek suka gue kalau macam dia terlalu agresif, gue kadang-kadang juga ilfil kan, ilfil kan, dia kayak gitu, kayak gitu maksudnya nggak usah yang terlalu nunjukin banget gitu. Lebih baik kita berusaha apa sih namanya, mengembangkan diri kita deh, kayak nunjukin ke cewek kalau kita nih punya skill. Kayak gitu kan cewek lebih suka cowok-cowok misalnya yang punya karisma, berkarisma. Karisma lu maksudnya seperti apa karismanya gitu? Misalnya dia jelek misalnya, tapi pinter gitu. Misalnya dia nggak tampangnya inilah, tapi dia bisa main musik misalnya, terus jago moto gitu misalnya. Editing boleh juga ya. Editing boleh. Kayak gitu. Yang penting ada skill yang bisa jadi kelebihannya dia gitu ya. Jangan cuma modal cinta. Tapi kita nggak pungkiri sih, semua kan berawal dari cinta dulu, baru kan di situ. Iya, kan makanya itulah pentingnya pendekatan ya kan. Itulah pentingnya pendekatan, itu kan kayak lebih mengetahui apa sih dia nih kayak gimana sih, ya kan, karakternya tuh seperti apa sih, gitu. Kan nggak mungkin kan lu tiba-tiba jadian, tiba-tiba pacaran, kan kalau tau kayak beli kucing dalam karung. Jadi lebih tepatnya lu penikmat proses gitu ya. Ya, jadi kan ada masa-masa indahnya gitu. Oh, jadi ketika itu bisa jadi bahan lelucuan ketika lu pada udah jadian gitu. Siapa kejar siapa gitu lebih tepatnya ya. Iya, jadi ada cerita lah gitu. Ya pokoknya ada prosesnya lah gitu. Oke, tapi selama ini yang lu alamin ya. Iya. Kesalahan fatal cowok tuh pada saat PDKT itu apa? Yang selain terlalu agresif itu. Fatalnya cowok kalau PDKT itu apa? Show off. Sombong. Maksudnya dia pamer gitu, punya skill fotografer tuh show off, gitu. Misalnya itu ya, lebih ke apa ya? Misalnya emang dia orang kaya atau emang dia pinter, tapi nggak usah pas ngobrol nih tinggi gitu loh omongannya. Ingat tuh. Karena orang yang benar-benar pinter atau orang yang benar-benar tajir juga dia nggak bakalan kayak gitu. Oke, lebih santai, tenang gitu. Nggak suka show off, dengar tuh nggak suka show off. Jadi ilfil ya kan sis. Jadi kalau punya skill cuman nggak usah show off lah kalau menurut gue. Oke, tapi menurut gue sih itu kan ajang buat
promoin diri, maksud gue tuh promosi Iya, tapi diri loh. nggak semua cewek suka. Jadi kebanyakan, Kalau lu pribadi ya. ya kan kalau gue, kan lagi nanya gue. Ya, oke, kalau macam Slow lu pribadi itu lu lebih nggak suka terlalu cowok show off pertama, kedua agresif. Iya, karena gue tipe cewek apa ya, suka dikejar-kejar, tapi Jangan terlalu menyolok. kayak gitu. Kalau selama ini yang lu alamin terlalu menyolok ya. Iya. Udah menyolok, terpublikasi lagi, astagfirullah. Apalagi kalau tulis-tulis status galau. Aduh. Aduh. Geli banget anjing. Aduh. Itu bikin ilfil parah ya. Aduh, Yufil. Aduh, udah astaga, udah. Tuh. Dengar tuh cowok, jangan tulis status galau di story. Di Facebook. DP WhatsApp dibuat hitam. Tuh, Di remove foto WhatsApp-nya ya kan. Caper. centangan Centangnya. biru dihilangin. Itu tanda-tanda orang yang galonya parah. Takut tuh kalau. Itu orang yang bertanyakan kehidupannya dia. Itu dia punya kelainan kayak. Nggak bisa menghadapi kehidupan ini. Baru gitu doang cemen. Menghadapi kehidupan lari kampung. Anjing. Menghadapi kehidupan lari kampung. Ya kat yang gitu ya. Tapi oke, ini sekarang gue udah dapat poin nih. Jadi lu nggak suka terlalu dikejar pertama, nggak suka terlalu show off, nggak suka terlalu agresif cowoknya. Oke. Nah ini sekarang kita balik sedikit nih. Lu pernah nggak sih selingkuh nggak sih? Selingkuh? Selama gue hidup ya, selama gue pacaran. Cie. Kenapa lu ketawa? Selingkuh? Enggak lah. Oh, lu nggak pernah selingkuh? Gila lu, enggak lah. Nggak pernah. Tapi Kok lu pada gak percaya? nggak, gue tanya serius. Lu pernah selingkuh nggak? Selingkuh, bukan selingkuh Nggak, maksudnya sih. gini loh, Maksud dia. gue bukan. Enggak, gue kasih bahasa yang lebih simpel lah. Oke, kita pacaran nih. Ada momen dimana kita saling jenuh satu sama lain. Nah, itu. Terus kemudian dalam momen jenuh itu kan ada space, ada gate di situ. Kemudian ada satu orang atau beberapa orang yang masuk kehidupan lu gitu, tiba-tiba masuk lu pengen terus-terusan sama dia gitu, lu pernah ngalamin? Iya, berarti bukan selingkuh kan? Nggak selingkuh, gue perhalus ya. Iya. Ini nggak selingkuh ya. Tapi lu Kayak pengen gitu cari ya. suasana baru aja gitu. Iya, pernah. Pernah. Oh, nggak mau nafik, gue mah pernah. Oh itu kayak gimana sih momennya, gue pengen tahu tuh. Menarik nih. Itu lebih ke apa ya? Karena kan mungkin pacarannya monoton misalnya gitu. Oh berarti cowok yang aja. pernah dekati, yang pernah jadian sama lu tuh monoton banget ya hidupnya. Salah satunya ada. Tuh udah nggak tuh cowok, jangan terlalu monoton, nggak asik sumpah. Monotonnya emang gimana nih? Monotonnya kayak Monoton yang gimana sih? monoton kayak gimana sih lebih tepatnya sih? Ya, lu Nggak mesti kalau dulu cowok lu tuh waktu itu monotonnya kayak gimana? apa ya? Nggak banyak ini loh. Apa sih? Ya udah pacaran ya begitu-begitu aja terus kayak misalnya. Begitu macam antar jemput. Iya, misalnya kayak ketemu cuma nonton. Astaga. Terus Aduh standar banget sih, itu siapa sih? nggak tahu, mungkin itu karena zaman dulu ya, nggak kayak sekarang gitu kan. Terus misalnya nggak ada obrolan yang Bisa mengarah kayak diskusi lebih enak gitu. Sharing-sharingnya terus tuh. gue juga waktu itu kan apa ya, gak ada keyakinan. Pacarannya udah sampai 3 tahun. Ih, 3 tahun kalau dicicil motor lunas itu. Iya, lumayan ya. Terus kayak gitu. Nah, terus adalah momen di saat gue jenuh kayak gitu kan. Oh, lu jenuh. Jenuh kayak cuma pengen, sebenarnya kayak pengen cari temen-temen ngobrol aja. Lebih tepatnya begitu ya. Cuma kan kalau dia tahu berabe nggak bisa kan, kayak gitu. Oke. Namanya cowok, masa kalau pacarnya punya teman cowok, ya kan? Iya, sebenarnya sih Kasihan. aturannya dia lebih ya udahlah ya kan. Santai aja, jangan terlalu yang waktu itu lu ke gap atau gimana sih? Kegap nggak ya? Ke gap nggak waktu itu sih? Ada yang kegap, ada yang enggak. Oh, berarti ada dua cowok nih berarti. Ada yang ke gap, Ada. ada yang enggak. Ada. Us, gokil. Momen kayak gap itu gimana sih waktu lu kayak gap gitu? Wah, dia mulai haus nih. Selat. Kayak gap itu gimana sih? Itu kayak gimana sih? Kegapnya waktu itu gara-gara dia ngeliat foto di
laptop gue save fotonya. Oh lu hidden gitu? Enggak gue Oh lu save biasa? Gue save aja. Terus dia buka laptop lo? Terus lagi buka, terus dia ngeliat foto. Ya udah, langsung klarifikasi. Klarifikasi masih kalian putus atau gimana? Enggak sih, lebih ke ngejelasin kenapa kayak gitu. Kalau hubungan yang dewasa itu lebih kayak gitu sih. Kan gue juga bukannya yang pacaran ngapa-ngapain, enggak. Gue juga kan cuma ketemu. Tapi waktu itu usia lu berapa biasanya? Berapa ya? 23 kali? Wah masih muda, wajar Ya sih. iya, anak muda Wajar, masih ibaratnya masih tebar sana sini kan, nggak terlalu yang fokus satu dulu. Mulai sekarang baru udah mulai ya kan. Apa ya sekarang? mengarah. Maksudnya kalau sekarang kan lu dapatin yang lu pengen yang emang lu nggak pernah ini lagi ya, lu memang fokus. Lagian gue juga dari dulu kalau pacaran emang nggak pernah sebentar sih, karena buat gue kalau udah komitmen buat menjalanin hubungan ya serius Harus komit gitu kan. gitu. Iya serius. Standar komitnya tuh jelas gitu arahnya, bukan kayak kemarin-kemarin kan masih malah labil lah. Iya, tapi gue juga lama-lama juga sih kalau dibilang Ya lama 3 tahun menurut gue tuh kan bukan waktu. ada yang 3 tahun, yang 3 tahun aja 2 kali Ah, kayak gitu. Udah sih itu doang. itu doang ya. Itu doang yang 3 tahun. Jadi kenapa sampai lu bisa selingkuh itu karena ibaratnya bukan selingkuh sih, lu punya teman cuma kayak pengen cari hiburan, Karena bukan hiburan, refreshing. Ya gitu deh. lu jenuh dengan kondisi Iya, dengan rutinitasnya sama Rutinitas. dia, mungkin kayak nggak ada hal-hal baru yang hal bisa baru. dilakuin Jadi lu pengen bareng. cari suasana baru gitu. Cuman dia tanggapannya mungkin udah beda kali ya. Iya. Jadi akhirnya berantem jadinya gitu ya. Berantem, Oke. tapi kalau berantem ya kita cari solusi kenapa kita ngelakuin itu, kenapa gue ngelakuin itu misalnya. Ya udah, kalau misalnya udah sama-sama mengerti, udah sama-sama minta maaf, ya udah clear. Oke. Yang paling penting sih saling tahu nama pasangan apa, saling tahu pribadi pasangan aja ya. Kalau lu mau tahu lebih tepatnya ya. Oke, next. Keren nih, lu mesti dengar tuh. Jadi kalau nggak mau diselingkuhin itu ya jangan monoton sih lebih tepatnya sih. Nah itu sih dari Ria lebih tepatnya pengalamannya. Jadi Dari Aji. kadang sih memang butuh suasana baru cewek. Cuma bukan berarti dia selingkuh, cuman kadang ya beda-beda persepsi cara tangkap orang sih lebih tepatnya sih. Ya mungkin nggak semua sama kayak gue, tapi kalau gue sih kayak gitu. Kayak gitu. Ini gue nggak ambil umum ya, tapi gue contohin dari Ria aja sih lebih tepatnya sih. Terus selama lu pacaran nih, yang langgeng paling lama tuh berapa tahun? 3 tahun. Oh, itu Kan tadi udah bilang. 3 tahun itu. Maksudnya kan tadi lu kan 3 tahun, tapi lu belum pernah bilang ke gua kalau lu pacaran paling lama tuh berapa tahun? Yang paling lama 3 tahun ya. Itu Orang nih boleh tahu nggak? gua boleh tahu nama orangnya? Oh nggak usah ya. Saya nggak pernah. Apa nanti di sensor apa tenang aja. Masa lalu. Oh iya. Masa lalu. Gue dengan selentingan katanya deh, janganlah. Siapa yang ngomong? Udah, gue keep aja sih. Ini privasi temen gue juga sih, gitu banyak sih. Terus, oke, ini sekarang kan masuk ke tahap pacaran nih Ria. Sekarang kan itu fase-fase labil, usia-usia 23, 20 sampai 25, 26 itu kan fase labil. Ini kan fase dimana lo, sekarang lo punya status ya, pacar orang. Iya, pacar orang. Punya pacar. Ya, punya pacar lebih tepatnya, oke. Gue nggak mau takutnya pas podcast ini kan bisa berimbas ke hubungan lu sama pacar lu nih. Nah, tapi ini dia udah tahu semuanya omongan gue ini apa belum? Belum tahu. Oke. Nggak usah tahu. Dia nggak bakalan lihat YouTube ini juga sih. Nggak bakalan. Oke, terus sekarang gue mau nanya nih. Ini kalau udah masuk fase pacaran nih. Dalam fase pacaran kan lu bilang lu orangnya nggak suka monoton, bosan. Itu satu. Lu suka cowok yang emang posesif, bukan posesif sih, lebih tepatnya lebih suka nanya lu di mana, atau setiap detik, setiap menit kabarin lu gitu Nggak suka sih, karena gue orangnya nanya gitu, kamu di mana gini dan iya, nanya pasti nanya, cuma lebih ke apa ya, nggak usah yang terus-terusan nanya. Mak gue aja nggak nanyain kayak gitu jadi kan. lu nggak, lebih tepatnya lu nggak suka ditanyain, maksudnya nggak suka terlalu yang berlebihan dalam menanyakan gitu. Ya sewajarnya aja sih, misalnya kayak lagi di mana, coba video call, coba foto kayak gitu kan, enak kan begitu. Share
Sherlock gitu ya. Coba Sherlock gitu kan. Tapi kan biasanya cowok tuh kan biasanya kenapa kayak gitu karena dia pernah mengalami. Nah, biasanya gitu. Dia Mungkin ada kalau nggak trauma. dia yang trauma, dia yang kayak gitu sih. Dia yang Dia yang sering duain orang apa dia diduain gitu. Iya, antara dia yang ngeduain atau dia trauma pernah diduain. Oh, jadi dia melakukan itu kembali ke pasangan berikutnya. Iya, kayak gitu sih. Tapi lu pribadi sih lu nyaman dengan kondisi kayak gitu enggak? Enggak sih sebenarnya. Sama. Makanya itu harus diomongin. Sama dia. Lu cara ngomongnya gimana? Biasanya kan cowok kan lebih tepatnya kan Bilang kalau misalnya kita nggak angkuh suka, gitu kan. karena gue Taurus, gue cewek Taurus, gue orangnya tuh nggak suka dikekang, gue orangnya nggak suka diatur-atur, lebih ke bebas aja. Tapi gue punya aturan sendiri gitu. Kalau misalnya lu udah percaya nih sama gue. Tapi ini udah dibicarakan sebelum lu masuk ke fase yang lebih jauh. Awal-awal pacaran kan pasti lu. Iya, nah kebetulan cowok gue yang sekarang itu kan posesif nih, ya kan? Cowoknya posesif nih buat sekarang nih. Kalian yang punya pacar posesif. Oke. Apa singkatan dari yang posesif? Oh, nggak tahu posesif. Itu kayak gimana sih, Bu? Posesif kayak gimana sih? Yang lu rasain gimana yang lu rasain? Gue sih hampir setahun kan ngejalanin sama dia nih. Selama ini sih gue selalu ada konflik karena apa ya? Kalau dia kan karena dari dulu dia pacaran tuh nggak pernah dapet cewek yang kayak gue gitu. Gue nggak suka kan diatur-atur kayak gitu, karena menurut gue kalau misalnya gue udah komitmen, gue udah serius ngejalanin hubungan gitu, gue bisa pegang omongan gue, bisa pegang bisa jaga sikap gue gitu kan. Lu tahu lah gimana berada, lu tahu kewajiban lu seperti apa. Kayak gitu, gue dari awal-awal kan yang belum tahu kan, cuma kan makin kesini makin tahu, dan gue udah udah sering ngobrol juga sama dia untuk masalah itu gitu kan. Dia sedikit melunak mengenai itu. Ya awalnya sih emang ada ribut-ribut terus lah ya, karena ya emang tuh harus diomongin, nggak bisa didiemin. Namanya kan dua kepala disatuin kan memang harus ya, ada itulah wajar. kan makanya proses pacaran ya untuk itu. Saling gitu mengetahui kan, pribadi masing-masing. Jadi jangan kalau pas nikah kan pilih kucing dalam karung gitu ya. Makanya banyak kan yang pas udah nikah, wah ternyata dia kayak gini, ternyata dia kayak gini, mama. Tai-tainya dia keluar semua ya. Baru kaget semua ya. Iya. Tapi kan kalau udah nikah mau diapain, nggak bisa kan? Oke, masa jadi ya baru nikah lu cerai. Tapi kan maksud gua kan cewek kan tipikalnya kan yang nggak pengen tahu semuanya gitu. Maksudnya waktu pacaran kan dia nggak suka langsung semuanya dijeber gitu kan. Ya, dia enggak lah, pengen, makanya gue juga kan nggak langsung. Pas udah beberapa bulan barulah gue tahu dia tuh kayak gimana. Barulah gue tahu, oh ternyata dia orangnya kayak gini. Makanya bener-bener bertolak belakang banget sama gue. Gitu ya. Gue kan, lu tahu kan, udah kenal gue berapa tahun. Gue kan orangnya begini lah, apa adanya. Gue kan slow lah ya, anak-anak juga slow bercanda. Ya. Bercanda mau kayak gimana, gue juga biasa aja, nggak ada yang baper-baperan gitu kan. Biasa aja sih. Nah pas sama dia nih, gue makanya sering bilang sama dia, lu mainnya kurang jauh lu, kayak gitu aja lu cemburu, kayak gitu aja lu curiga, kayak gitu aja lu nggak percaya gitu, kan sebel ya. Gitu. Tapi lu cari kasih tahunya tuh tegas atau? Tegas lah, tegas. Gue ngasih tahu, gue nggak suka gini, gue nggak suka gini. Lu lebih tepatnya kasih tahu secara dewasa ya. Iya orang sama-sama udah dewasa. Kalau misalnya hubungan ini mau serius, mau arahnya ke jenjang berikutnya, gitu, ya harus diomongin gitu kan. Gak bisa yang misalnya gue ngalah, gue jadi harus seperti jadi yang dia mau, ataupun dia ngalah jadi kayak nurutin apa yang gue mau, kan nggak enak kan. Enak juga dia batin mengalah kan, karena kan ya udahlah daripada capek berantem gitu ya. Sama-sama punya argumen, tapi yang penting endingnya tuh kan baik buat keduanya kan. Iya, makanya bersyukurlah kalau misalnya kalian pasangan yang cowoknya nggak neko-neko, misalnya mau main sama cowok masih ini silahkan, terus cowoknya percaya aja, ada kan yang begitu kan. Ada. Nah, tapi kan kadang disalahgunakan sama cowoknya. Ya, yang sekarang yang biasanya cowok kayak gitu kan setelah dikasih kepercayaan kan disalahgunakan. Itu yang sebenarnya bikin rumit sebenarnya lebih tepatnya. Nah, maksudnya gue di sini secara tegas juga ngomong sama dia, gue nggak kayak gitu. Kalau misalnya masa lalu lo seperti itu, lo trauma, ya gue dari sekarang bilang gue nggak kayak gitu. Jangan samain gue sama mantan lo sebelumnya, gue bilang gitu kan. Karena nggak semua cewek sama dong, ya kan? Gak semua. Gitu kan? Anak kembar aja muka sama tapi karakternya tetap beda. Gitu. Jadi itu udah gue omongin beberapa kali sih sampai akhirnya ya ngerti gitu kan. Jadi sekarang ini
Masih proses. Sekarang ini juga masih proses. belum, Nobody's perfect. Ya, oke. Ya kita belum tahu ke depannya tapi arahnya jelas. Iya, betul. Cuman ke depannya kan belum tahu. Ada yang udah semuanya nih. Iya. Ada teman gue yang udah di DP gedung. Kayaknya gue tahu. Semuanya udah di DP. Catering, dekor udah DP semuanya. Untung undangan belum ya? Untung undangan belum. Undangan belum. Jadi aman. Terus udah foto prewedding kan. Tetap aja nggak balik modal ya. Pas mau hari hanya berantem pisang. Kasihan. Kasihan. Oke. Kasihan. Sudah 20 menit ya. Keren sih, nggak berasa kan. Terus 30 menit sih lebih tepatnya sih. Ayo, mau lagi lu mau masuk? Jadi ya, jadi Oh nggak apa-apa, nanti gua nonton aja. jadi begini. Lu deh, semua omongan gua tadi sama Ria itu bisa jadi masukan buat cowok. Ini bukan patokan umum buat semua cowok, cewek kayak gini bisa diginiin ya. Maksudnya ini semua secara patokan aja. Salah satu contoh. Ya kalau macam dari video ini kalian dapat yang baik, it's okay ambil. Yang nggak baik, ya dilepasin aja. Oke, Betul. thank you ya buat Oke. sharingnya. Oke, sampai jumpa lagi.